Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Abdillah. Saya dari kelompok Legendary Sanin akan menjelaskan asumsi yang saya telah tentukan. Yang pertama, asumsi yang saya penentuan asumsi saya akan bacakan. Pertama, user dapat mencari dan membeli sayur dan bahan-bahan memasak dengan menggunakan aplikasi Mayur. Diharapkan aplikasi ini membantu dan memudahkan user dalam mencari dan membeli sayur tanpa lagi keluar dari rumah. Kemudian dalam aplikasi ini, user mendapatkan informasi rekomendasi resep masakan berdasarkan produk yang telah dibelinya. Dalam hal ini diharapkan membantu user untuk mendapatkan referensi masakan dan user juga tidak kebingungan untuk mengolah produk yang dibelinya. Kemudian diharapkan user mendapatkan produk fresh dari petani lokal dengan harga yang ramah di kantong. Kemudian ada user dapat memilih opsi pengantaran dan mengambil sendiri. Diharapkan user tidak perlu keluar lagi untuk mendapatkan produk. Perbedaan dalam opsi ini hanya mempengaruhi penambahan biaya, karena di opsi pengantaran, user diminta biaya tambahan untuk ongkos kirim. Kemudian user dapat memilih produk yang ingin dibeli dengan memasukkan ke dalam keranjang dan juga mengubah jumlah produk. Dalam hal ini, user dapat mengetahui apa saja yang ingin dibelinya dan jumlah produk yang diinginkan. Kemudian, aplikasi ini dapat mencari rumah produk yang terdekat dengan wilayah user atau pembeli berdasarkan GPS. Diharapkan, user mendapatkan harga yang murah dan menghemat waktu pengantaran, yang dimana user tidak perlu lagi menunggu lama untuk mendapatkan produknya. Kemudian aplikasi ini memiliki fitur servis tambahan di saat user membeli produk yang diinginkan. Artinya, jika user memilih servis tambahan, produk yang dibelinya dapat diolah. Seperti apakah user ingin ayam yang dibelinya untuk dipotong menjadi beberapa bagian atau mentahan saja. Oke, selanjutnya jika sudah melakukan register, user hanya perlu login untuk masuk ke sistem. Kemudian jika sebelumnya user tidak pernah melakukan login menggunakan email atau password, saat melakukan check out, user akan diminta sistem untuk melakukan login terlebih dahulu dengan menginput nama, nomor, telepon, email, dan membuat password agar transaksi bisa dilakukan. Ini akan membebaskan user jika ingin melihat-lihat terlebih dahulu. Apabila user hendak masuk ke dalam aplikasi, tetapi user melupakan password untuk masuk, user bisa melaporkan ke sistem bahwa user tidak dapat login, dan sistem akan meminta membuat ulang password dengan melakukan verifikasi nomor telepon, dan sistem akan mengirimkan kode OTP kepada user. Fitur ini akan membantu user ketika lupa password, dan prosedur verifikasi akan mengamankan data user. Pada bagian ini, setelah user memiliki barang yang ia inginkan, user akan dialihkan sistem kepada tahap pembayaran. Pada tahap ini, sistem akan menampilkan metode pembayaran yang akan dipilih user. User akan memilih metode pembayaran yang diinginkan. User dapat membayar menggunakan uang tunai, melalui kurir, dan atau langsung membayar menggunakan e-wallet. Kemudian saat proses pengiriman barang, user dapat berinteraksi dengan pemilik toko dan driver menggunakan chat dan telepon. Poin ini dapat membantu user dalam memenuhi keinginan user. Misalnya, apabila ada request tambahan yang belum dimasukkan dalam proses checkout sebelumnya, user dapat melakukan request keinginan pada poin ini. Setelah transaksi telah selesai, baik proses checkout atau pengantaran, user bisa memberikan rating kepada toko, misalnya kualitas produk, serta dapat memberikan rating terhadap driver untuk servis yang diberikan driver. Aplikasi ini tidak anti kritik. Kemudian dalam proses pengantaran produk oleh driver, user akan ditampilkan sistem terkait update lokasi terkini dari driver. Lokasi terkini dari driver akan ditampilkan dalam bentuk map dengan objek yang bergerak. Ini dapat membantu user dalam pemantauan driver yang mengantar barangnya. User dapat bersiap-siap mengambil barang ketika driver sudah dekat. Dalam aplikasi ini, pembatalan transaksi hanya bisa dilakukan sebelum user melakukan pembayaran. Apabila telah membayar, user tidak dapat lagi membatalkan transaksi. Diharapkan, user sudah yakin ketika memilih barang dan ketika check out. Kemudian yang terakhir, user dapat melihat riwayat transaksi. Dalam hal ini, user dapat mengetahui berapa banyak uang yang dikeluarkan selama berbelanja di aplikasi ini. Oke, kemudian saya akan menjelaskan use case yang saya ambil. Use case yang saya telah ambil adalah user mendapatkan rekomendasi resep makanan berdasarkan produk yang telah dibelinya. Nah, saya telah melakukan testing sebelumnya
dengan use case ini, dan hasil analisisnya untuk asumsi tersebut teruji, telah tercapai karena kebanyakan user bingung untuk mengolah makanannya, sehingga fitur tersebut sangat membantu. Dan kemudian pada UCP 4 saya memilih asumsi baru yang terkait tentang tampilan pada halaman resep rekomendasi makanan. Kemudian kemudian ini ada desain level surface-nya, bisa dilihat. Kemudian ada hasil akhir hi-fi prototype. Saya menggunakan Protopie untuk memberikan animasi prototipenya untuk menghubungkan layarnya. Kemudian kita lanjut ke pembuatan prototipenya. Oke, ini adalah proses pembuatan prototipe pada bisa tampilan UI resep rekomendasi resep masakan. Di sini adalah proses pembuatan halaman. Di sini ada saya menggunakan warna hijau, adalah basic dari warna aplikasi kami. Saya membuat carousel untuk pemilihannya menggunakan swipe agar lebih modern dan lebih estetik untuk digunakan. Di sini saya melakukan paddingnya, saya menentukan warna background terlebih dahulu. Kemudian di sini saya akan membuat fitur untuk supaya di halamannya bisa menonton video tutorial masak. Kemudian di bawahnya saya memberikan resep masakan favorit, dan di resep masakan favorit ada beberapa rating dan beberapa like. Kemudian pada halaman saat user mengklik resep masakan yang dipilih akan mendaratkan di halaman selanjutnya. Ini adalah halamannya yang telah saya buat menggunakan card untuk pointless-nya, untuk desainnya. Oke, dan kita akan lanjut ke pembuatan prototipenya di aplikasi Protopie. Saya membuat padding di sini biar carouselnya bisa di swipe. Kemudian saya memberikan trigger supaya dia bisa di swipe. Ini saya cukup kesulitan sampai saya menonton video YouTube untuk sebagai referensi saya. Cukup membingungkan, dan namun saya berhasil melakukannya. Karena di sini saya menggunakan scale untuk setiap swipe-nya, dia bisa scale pada card resep masakan.
Ini masih kebingungan saat pembuatan swab karena saya menggunakan scale untuk lebih menarik, UI-nya lebih menarik. Oke, sebentar lagi prosesnya akan selesai dan kemudian kita akan melanjutkan lagi ke testing. Di sini ada prosedur testingnya. Saya menguji user dengan memberikan prosedur yang pertama melihat resep masakan ayam bakar lada hitam dan kemudian melihat resep makanan lainnya. Dan pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan adalah apakah tampilan pada halaman resep rekomendasi masakan cukup menarik dan kemudian apakah penggunaan swipe lebih menarik ketimbang daftar atau list. Dan ini adalah contoh video testing yang saya telah lakukan. Mas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas. Pagi lagi. Di sini saya ingin mencoba testing kepada Masnya. Sebelumnya boleh perkenalkan dirinya, Mas? Ya, nama saya pagi nih, Mas, harus semangat. Oh, pagi semangat. Ya, nama saya Ansori ya. Panggil aja Ansori. Di sini, Mas, saya ingin mencoba tes sebagian dari aplikasi saya. Nah, ini ada beberapa tasknya, Mas, yaitu lihat resep makanan ayam bakar lada hitam. Oke, langsung saya akan ya. Iya, Mas. Oke. Ayam bakar lada hitam. Ini ada resep makanannya, langsung terbuka resep makanannya, Mas. Kemudian Mas bisa mencoba melihat resep makanan lainnya. Oke. Resep makanan lainnya ada ayam goreng, ayam merica pedas. Oke, Mas, sudah, Mas. Resep ayam. Setelah Mas tadi melakukan testing kan, Mas, menurut Mas bagaimana tampilan dari resep rekomendasi resep makanan? Oke, kalau dari segi tampilan ya, dari segi tampilan ini udah bagus, sudah simple dan ada kartnya, tampilan kartnya itu membuat kita lebih fokus ke resepnya, ini poin-poinnya gitu. Dan juga kalau dari segi visualnya itu simple dan mudah dipahami gitu. Kalau boleh saya tahu, kalau dia swipe begitu, apakah tampilannya lebih menarik atau ya apa ketimbang dari yang disusun itu seperti Google itu? Kalau saya lebih menarik ke swipe begini karena ini menurut saya ini jarang dipakai, karena ini adalah fitur yang ekspensif lah bahasanya. Nah, jadi lebih lebih canggih aja gitu, Mas. Canggih banget dan lebih menarik gitulah tampilannya. Menurut Mas, dari fitur tersebut ini apakah ada kekurangan, Mas? Kalau dari
yang telah saya coba ya mengenai resep makanan ini, untuk kekurangannya, hmm, mungkin ini ya dari segi fontnya. Fontnya mas, Ya, kenapa fontnya fontnya mas? saya rasa ini eh, kekecilan. Mungkin Kekecilan. ya mungkin dari HP-nya atau bagaimana, tapi menurut saya ini kekecilan gitu Terus dan susah dibaca. susah dibaca mas. Ya, Kemudian ada lagi mas? ya itu saja. Di sini bisa dilihat. Ada video juga. Iya. Oke mas. Terima kasih mas atas waktunya yang diberikan mas. Ya, sama-sama. Saya akhiri ya mas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. melanjutkan aktivitasnya mas. Ya, siap. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya mas, saya Fahri. Di sini saya mau men-testing sebagian daripada aplikasi saya. Di sini mas sebagai user testingnya, boleh perkenalkan diri dulu mas. Perkenalkan, nama saya Elvan Hidayat, bisa dipanggil Elvan. Oh iya mas Elvan. Ya di sini mas saya memberikan sebuah prototipenya mas, dan ini adalah tasknya. Pertama mas membuka resep masakan, yaitu ayam goreng lada hitam, dan kemudian mas bisa membuka resep masakan lainnya. Pilih ya. Sesuai taks mas. Pertama memilih resep ayam lada hitam dan memilih lainnya. Resep makanan. Sudah. Kemudian cari resep lain yang lainnya mas. Bisa dilihat mas. Oke mas. Di sini saya ingin bertanya kepada mas, siapa tadi, Elvan. Dari awal tadi ini, apakah menurut mas tampilannya cukup menarik pada halaman rekomendasi resep masakan? Menurut saya sih cukup menarik sih. Mungkin alangkah baiknya ada apa namanya deskripsi tertentu dari resep makanan, misalnya komposisi apa sih yang dibutuhkan. Oh, ini ada komposisinya mas. Maksudnya ada keterangannya gitu. Oh, Mas. keterangan Ya. dari atasnya itu mas. Iya. Kemudian mas dari tampilan awalnya mas, seperti ini. Bentar mas. Bentar mas. Menurut mas apakah lebih bagus menggunakan swap seperti ini atau lebih bagus menggunakan urutan-urutan seperti yang ada seperti Google mas? Menurut saya sih bagus juga sih kalau yang ini, tapi agak lama juga. Tapi kalau di ada ini juga lumayan simpel juga gitu. Juga. Mungkin mas bisa memberikan tanggapan apakah ada kekurangan pada tampilan aplikasi tersebut? Menurut saya sih nggak ada sih ya dari kekurangan dari aplikasi ini. Kalau yang seperti ini mas, di dalamnya apakah ada kekurangan lagi mas? Menurut saya sih di dalam tampilan resep masakan ini yang tadi ya saya bilang kurang tampil apa namanya komposisi, kayak apa ya deskripsinya gitu, bahan-bahannya. Apakah ada yang lain mas? Terus ya, itu juga dengan apa namanya tulisannya mungkin ya. Tulisannya kenapa itu mas? Apa mungkin dari font-fontnya gitu. Oh baik mas. Kayak fontnya ini ya, apa kekecilan ya, ya? kekecilan.
Baik Mas, terima kasih atas waktu yang diberikan Mas. Baik, sama-sama. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat beraktivitas kembali Mas. Siap. Oke, dari user testing tadi, saya menganalisa bahwa dapat disimpulkan pada user pertama untuk tampilan sudah lumayan bagus karena ada card yang bisa memperhatikan poin-poin tunjuk pada langkah memasak. Maksudnya di situ adalah penekanan untuk step-stepnya yang dilakukan. Namun pada tulisan font yang dipakai kurang besar sehingga susah untuk dilihat. Kemudian pada halaman awal udah cukup bagus karena menggunakan swipe terlihat modern dan tidak ribet. User lebih menyukai swipe ketimbang tampilan seperti tampilan list-list resep. Kemudian pada user 2, menurut user kedua mengatakan tampilan lumayan bagus, namun kurang keterangan untuk tunjuk penggunaan pada tiap cardnya. Uh, dan juga font yang terlalu kecil, kemudian pada swipe udah lumayan, namun agak lama untuk swipe-nya. Jadi kesimpulan saya bahwa testing yang saya telah lakukan kurang berhasil karena ada beberapa kesalahan seperti font yang kurang besar, yang susah untuk dilihat pada mata, kemudian fitur swipe yang mungkin terlalu agak lama untuk di swipe-nya. Jadi saya menyimpulkan bahwa untuk kedepannya lagi, saya akan memperbaiki apa yang harus diperbaiki pada tampilan UI resep masakan, resep rekomendasi masakan, seperti font yang harus bisa dijangkau oleh mata dan tidak menyulitkan mata. Kemudian pada fitur swipe-nya, saya akan mencoba evaluasi lagi ke depannya untuk lebih interaktif lagi, sehingga mungkin bisa lebih cepat dan seperti yang dikatakan user satu, fitur swipe sudah cukup bagus, terlihat modern dan tidak ribet. Dan namun pada user 2 dia hanya mengeluhkan uh, respon yang lama dari swipe tersebut. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.